Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada kasus yang sudah tidak asing lagi ya. Ya, ini Redmi 7 teman-teman. Kasusnya restart terus menerus. Ya, ini kan kasus yang bahkan sangat sering teman-teman. Ini dalam seminggu saja saya dapat kasus seperti ini ada 5 mungkin ya, kadang lebih. Ya ini berkah ya. Ya meskipun receh teman-teman, lumayan ya buat tambah-tambahan dari yang pusing, kemudian dapat kerjaan yang ya setidaknya sudah jelas ya gambarannya, walaupun baru menerka-nerka ya. Karena kasus seperti ini tuh bisa di baterai, bisa juga di tombol power ya, atau bisa di mesin teman-teman. Itu tergantung hasil analisa ya. Jika sambil dicas dia bisa masuk ke menu, itu kemungkinan baterai teman-teman. Kalau tombol power biasanya tetap restart terus menerus, biasanya seperti itu kalau konslet di tombol power ya. Tapi kalau penyakitnya di baterai ya, dia kuat kalau sambil dicas. Nah ini saya bongkar dulu teman-teman. Saya akan pastikan bahwa mesin ini tidak auto on ketika saya lepas baterai lalu saya pasangkan kembali. Nah ini saya cabut soket baterainya teman-teman sebentar, dan saya pasangkan lagi baterainya, dan ternyata tidak auto on. Ini berarti permasalahan bukan di tombol on off nya ya, atau di fleksibelnya. Nah ini kalau bermasalah di fleksibel biasanya auto on, atau kalaupun bermasalah paling di tombolnya saja teman-teman. Ya bisa waktu ditekan dia tidak kembali lagi. Nah itu bisa seperti itu teman-teman. Namun itu kasus jarang ya. Kalau yang tombol power ditekan kemudian tidak balik lagi tuh jarang ya. Kalau di tombol-tombol seperti ini rasanya jarang sekali teman-teman. Nah ini sambil dicas teman-teman, bisa ini sampai masuk ke menu. Nah ini kan kalau sudah seperti ini berarti kemungkinan terbesar adalah di baterai. Fuse-nya ya teman-teman, biasa seperti yang video-video kemarin juga sama ya. Nah ini lem baterainya masih bisa ditarik ya. Saya senang kalau dapat HP yang baterainya itu lemnya masih bisa ditarik seperti ini teman-teman. Jadi tidak melukai baterai, tidak harus mencongkel dengan bantuan misalkan thinner atau alkohol ya. Ya intinya ini tinggal ditarik perlahan, jangan sampai putus. Jadi tidak melukai baterai sedikit pun. Nah ini satu lagi, karena biasanya ada 2 ya teman-teman. Ya ini masih basah, jadi enak ya, gampang. Beda kalau sudah kering lemnya teman-teman. Itu mesti dibantu dengan ya thinner bisa, alkohol juga bisa ya.
Kalau sudah ya tinggal dicabut ya, bisa dengan kuku, kalau bisa ya, kalau nggak ada ya cari alat bantu apapun untuk mencongkel seperti ini. Nah, ini kan utuh ya, tidak ada luka atau tidak ada yang cacat ya dari fisik luarnya pun. Nah, ini baterai masih ori teman-teman, berarti kemungkinan terbesar di fuse. Nah, ini langsung saya buka ya untuk solatipnya. Pelan-pelan saja, karena ini saya akan gunakan lagi solatip bawaannya ya, jadi tidak akan saya tambah, tidak akan saya kurangi, tetap menggunakan solatip bawaannya ini ya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting bisa terbuka. Kalau sudah tinggal kita cabut bagian ininya. Nah, ini plastiknya teman-teman. Lalu kita balikan posisi ini ya, karena ini ada di bagian dalam. Nah, ini fuse-nya teman-teman, jumper fuse ini dengan kawat jumper ya, seperti di video-video sebelumnya ya teman-teman. Ini kasus sering banget. Nah, ini sudah saya sambung ya, sudah saya sambung dengan kawat jumper yang biasa saya pakai, ukuran 0,1. Ini saya pastikan ya. Setelah itu tinggal dipotong ya teman-teman. Nah, seperti ini cara motongnya. Ya, bagaimana saja terserah teman-teman ya. Nah, kalau sudah tinggal kita rapikan kembali ya. Rapikan kembali, gunakan solatip bawaannya. Nah, ini kawat jumpernya ya teman-teman. Kelihatan ya? Nah, posisikan seperti semula. Jangan lupa pasang lagi itu plastiknya ya, plastik penguat ini teman-teman. Ya, kalaupun tidak dipasang juga bisa sih, tapi ya usahakan seperti sebelumnya ya. Ini juga akan untuk melindungi ya, melindungi dan memperkokoh sebenarnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal di kembalikan lagi solatipnya seperti posisi semula ya. Ya, tidak begitu rapi juga tidak apa-apa ya. Yang penting aman, nempel dengan baik. Itu yang paling utama ya. Ya, karena kalau solatip yang sudah dicabut itu ya paling tidak ya pasti akan seperti ini ya, ada mengkerut, ada ya wajar ya teman-teman. Kalau sudah ya tinggal kita pasangkan lagi ke HP-nya. Kita langsung tes, kita nyalakan HP ini tanpa pengecasan. Apakah bisa masuk ke menu atau tidak? Kalau bisa masuk berarti fix ya. Ini memang penyakit yang sudah sangat umum ya teman-teman. Ini bisa terjadi di HP merek apapun, dengan catatan baterainya masih original bawaan ya, dan kondisi fisiknya atau kondisi baterainya belum kembung teman-teman. Kalau sudah kembung itu percuma ya, berbahaya juga teman-teman kalau menggunakan baterai yang sudah kembung atau baterai yang sudah lembek. Tapi kalau baterai yang
lembek itu sebenarnya masih bisa, cuma mungkin daya tahannya ya, maksudnya dia pasti boros penggunaan baterainya. Nah ini sudah nyala teman-teman, tanpa menggunakan cas. Ya ini anti goresnya menghalangi ya. Ya. Ini kayaknya pernah dicabut anti goresnya lalu dipasang lagi. Biasanya seperti itu sih. Mohon maaf kalau ada suara-suara berisik masuk. Di luar memang lagi ramai yang nongkrong teman-teman, jadi kadang suara yang jauh pun ikut rekam ya. Karena ini malam teman-teman. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi proses atau solusi untuk Redmi 7 yang restart terus menerus, salah satunya ya di sini, di bagian baterai. Namun ini bukan satu-satunya ya teman-teman. Kasus restart ini bisa disebabkan faktor lain. Ya seperti yang tadi di awal saya bilang ya, ada kemungkinan di fleksibel on off, atau mungkin tombol on off nya saja ya teman-teman. Biasanya tombolnya saja sih yang bermasalah. Bisa juga di mesin. Namun ya kita analisa atau kita coba dari yang termudah dulu ya teman-teman. Sebelum kita melangkah jauh ke mesin, itu kita coba dari yang termudah, yang resikonya kecil dan mungkin biayanya pun kecil ya. Ya seperti ini teman-teman. Cuma modal kawat ya, alhamdulillah ya, jadi cuan ya, biarpun receh. Ya sebenarnya kerjaan yang seperti ini tuh kadang menjadi penyemangat ya. Di saat pusing dengan kerjaan yang rumit, dapat kasus-kasus yang cuan itu sudah pasti teman-teman. Ya jadi imbang ya namanya kerja. Kadang banyakkan pusingnya, kadang ada yang nggak pusing tapi cepet jadi cuan. Ya teman-teman, ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pemula seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.